Oke, kita mulai. Oh, sebentar, saya belum off cam. Lupa. Oke, mari kita mulai. Nah, bisa kelihatan ya. Mudah-mudahan chat bentar, kayaknya saya perlu buka chat juga sih. Kalau kalian ya just in case. Oke, bisa kelihatan ya? Kira-kira guys, bisa kalian type atau ya atau kalian bilang. Takutnya nggak kelihatan soalnya kadang-kadang masih loadingnya lama gitu. Oke, udah kelihatan ya. Nice. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Jadi ini aku ngambil soalnya juga nggak yang urutan, agak random gitu juga. Ada yang nomor 1, 2, ataupun yang lainnya. Jadi ya yang penting kita tahu ya topik-topiknya yang dibahas di sini itu seperti apa. Oke, so the first one, ini ada sebuah teks ya, ada sebuah teks kecil kayak gitu. Ini adalah termasuk dari greeting cards atau juga kita cek juga nih di dalamnya kayak gitu apakah mungkin dia jenis ucapan yang lain, kart yang lain kita cek juga. Nah, sebelum kita cek di sini, kita juga ini sebenarnya trik yang klasik ya kalau misalnya kita belajar tentang bahasa Inggris atau bahas soal-soal bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, pasti kita cek dulu soalnya kayak gimana, kayak gitu kan biasanya. Jadi kita cek juga nih soalnya. Soalnya apa sih yang ditanyakan kayak gitu di nomor 1 dan nomor 2, baru nanti kita cek lagi di deskripsi di teksnya kayak gitu. Ada nggak nih jawabannya di teksnya, apa sih maksudnya kayak gitu. Oke, jadi yang pertama, from the text we know that Devia is Tiaras siapa. Oke, jadi dari teks kita tahu bahwa Devia adalah siapanya Tiara. Nah, jadi kata kuncinya nanti kita lihat Devia itu siapanya si Tiara ya. Kemudian yang kedua itu a friend shows her love in times of trouble, not only in happiness. It means that nah kita harus cari makna dari satu kalimat ini tadi. Oke, kita cek ya. Dear Devina. Nah, ternyata ini namanya Devina ya, bukan Devia. Ini mungkin agak typo sedikit. A friend shows her love in times of trouble, not only in happiness. Thanks for always be with me, and when I need someone to listen, you're like a sister to me. I can't imagine my life without you. Happy Friendship Day, Tiara. Nah, oke. Jadi dari teks ini tadi merujuk ke soal nomor 1. Kira-kira nih, Devia ini siapanya Tiara sih kira-kira sebelum kita bahas nih. Friend. Oke, ada lagi mungkin friend. Oke. Nah, kenapa sih bisa jadi friend? Kira-kira sebelum saya bahas nih. Saya ingin tahu nih seberapa jauh kalian tahu. Ayo, apa ayo? Kenapa bisa dia itu friend-nya? Happy Friendship Day, a friend show. Oke. Oke, nice job everybody. Iya. Nah, jadi banyak nih ya kata kuncinya di sini ada friend, kemudian ada yang di bagian sini tadi friendship day. Nah, dari sini itu tadi kan apa namanya? Dia menekankan kayak oh ini friend and friend, always about friend. Jadi dari situ kita tahu bahwa dia ini bahas tentang pertemanan antara si Devia dan Tiara. Meskipun di sini tadi ada sister, ya kan? Tapi ini bukan yang utama yang kita bahas karena kan dia yang di sini yang ditekankan itu tentang friend-nya. Sister itu hanya seperti aja. You're like a sister to me. Kamu kayak saudara perempuan bagi saya seperti itu. Oke. Nah, di sini sudah banyak nih ya yang paham ya. Oke, that's good. So the right answer is B. Tentang friend. Jadi Devia itu adalah Tiara's friend atau teman Tiara. Kemudian yang selanjutnya, a friend shows her love in times of trouble, not only in happiness. Oke, jadi seorang teman menunjukkan kasih sayangnya dalam waktu trouble, not only
in happiness. Jadi dalam masalah, dalam waktu yang ketika ada masalah, ataupun juga dalam happiness atau kebahagiaan. Tahu kan ya kalau misalnya trouble itu artinya masalah. Nah, kira-kira nih dari pilihan yang ada di bawah ini, nah mana sih yang menunjukkan hal yang sama nih sama trouble ataupun happiness ini? Trouble itu sinonimnya apa ya kalau boleh tahu? Trouble, problems, ya. Jadi trouble itu masalah. Kalau dalam bahasa Inggris itu juga bisa problem. Seperti itu. Nah, it means that berarti kita tahu ya udah ada problems, tapi kita cek juga nih, emangnya sudah pasti nih jawabannya yang A. Nah, kita juga harus cek juga ya yang bagian bagian kalimat yang lainnya kayak gitu, bagian kata-kata yang lainnya. Apakah sudah pasti jawabannya yang A? Karena kan yang di sini ternyata ada problems juga nih yang di bagian C kayak gitu. Nah, kita lihat juga artinya. A true friend will care when there are problems. A true friend. True. True itu apa artinya? Tahukah kalian true itu apa artinya? Sejati. Beneran. Oke. Iya. Nah, jadi true itu nggak cuman artinya benar aja ya. Kan kalau misalnya di soal tuh kalian bisa menemukan kalau ada soal yang choose the true or false answer kayak gitu, pernah dengar kan? Nah, jadi true itu artinya selain daripada benar ada juga yang artinya sejati, maknanya itu sama. Oke, jadi yang ini kira-kira jawabannya bisa ya guys, yang ini kemungkinan jawaban dia benar. True friend will care. Kenapa benar? Karena teman yang sejati itu dia akan peduli ketika ada masalah. Oke. Nah, di sini kan memang nih memang benar ya, sudah sesuai ya sama in times of trouble kayak gitu, enggak cuman pada saat bahagia. Nah, kemudian kita cek lagi nih yang selanjutnya, a close friend will ask others help when in needs. Nah, a close friend itu apa? Teman dekat. Iya, teman yang dekat ya. Nah, ini kan sebenarnya bisa juga kayak gitu. Tapi kita juga cek nih yang selanjutnya, will ask others help when in needs. Nah, ini meminta pertolongan orang lain ketika dibutuhkan saja. Nah, ini kan nggak sesuai ya sama kata-kata yang ditunjukkan di teks tadi, yang mana dia menunjukkan in times of trouble, not only in happiness. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini salah ya. Ini kan cuma butuhnya doang kayak gitu. Wow, masa iya teman deket kayak gitu. Oke, kemudian next. Sincere friend must tell others about her problems. Jadi sincere friend. Sincere itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Sincere apa? Ayo. Aduh, saya harus kayak gini. Tulus, ya benar sekali. Tulus. Sincere itu maknanya tulus, artinya tulus. Tulus. Nah, ini juga apa namanya? Bisa juga sih kita maknai kalau untuk mengartikan dari teman yang sesungguhnya, seperti itu. Teman yang sesungguhnya, yang benar-benar bestie gitu. Yang sesungguhnya. Oke. Bentar ya, guys. Kita kecilin dulu. Oh, salah. Oke. Nah, tapi di sini sesudahnya emangnya sesuai nih. Ternyata kita lihat, must tell others about her problems. Must tell others about her problem. Nah, ini kan cuma ngasih tahu about problemnya aja kan, tapi dia tidak menjelaskan kalau misalnya nggak cuma di trouble aja kayak gitu. Tapi ini dia itu cuma mengatakan aja, jadi dia nggak tepat juga kayak gitu. Karena harusnya nggak cuman memberitahu orang lain tentang masalah dia kayak gitu. Oke, jadi ini juga salah ya.
Nah, kita cek yang terakhir. A real friend should care only about others' happiness. Nah, ini juga salah ya. Kan ini cuman di kebahagiaannya doang. Harusnya kan enggak ya. Harusnya keduanya. Jadi ini juga salah. A real friend ya. Dari real. Real itu artinya apa? Ayo. Real itu artinya apa? Asli atau yang sesungguhnya juga sama ya. Nyata. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu jawaban yang paling tepat itu adalah A. Good job everybody. Tadi ada yang sudah jawab langsung A karena dia langsung baca ya artinya. Oke. Next. Kita bahas tentang sebuah teks. Di sini dia ada pertanyaannya dari 6 sampai 8. Oke, jadi ada 3 pertanyaan. As we can see that the sixth question itu menanyakan what is the topic of the story. Jadi kita harus tahu nih topiknya nanti. Topiknya dalam teks ini apa sih kayak gitu. Kemudian yang kedua, what did Mia's parents do to help her develop self-discipline and focus. Nah, untuk uh, untuk membantu Mia untuk mengembangkan self discipline atau disiplin diri dan fokus. Nah, nanti berarti kita cari ini kata kuncinya ya, yaitu develop self discipline and focus kayak gitu dari parents-nya. Oke, kemudian yang selanjutnya, at first I was resistant to the idea. Which of the following is a synonym for the word resistant to? Oke, sebenarnya kalau dari sini kita bisa langsung jawab juga, cuman kadang-kadang soal ini tricky gitu. Kita harus tahu juga konteksnya dari pembahasannya. Jadi, angka baiknya kita baca dulu ya. Oke. So, I was always eager to try new things and have fun. Dia itu senang sekali untuk mencoba new things, hal-hal yang baru dan bersenang-senang. I loved exploring the world around me and experiencing all that life had to offer. Jadi saya senang explore atau menjelajahi dunia di sekitar saya dan experiencing all that life. Jadi mengalami atau ingin mencoba hal-hal tersebut seperti itu ya dari sini tadi. Had to offer yang sudah disediakan. Akan tetapi saya sering menemukan diri saya terbawa, carried away itu terbawa dan lupa tentang tujuan saya dan kewajiban. Jadi dia lupa nih tentang tentang tujuan dia dan juga kewajiban dia kayak gitu. And one day, my parents decided to enroll me in a karate class to help me develop self-control and focus. Nah, ini tadi ada ya kata kuncinya ada develop self-control and focus. Cuman yang di soal tadi itu adalah self-discipline. Nah, kalau ini ini masih bisa kita kategorikan sama ya, karena self control itu maksudnya disiplin diri atau kontrol diri seperti itu. Nah, jadi di sini ya, dari sini ini tadi, apa yang dilakukan orang tuanya? Enroll me in a karate class. Nah, bisa jadi jawabannya ini, tapi nanti kita cek lagi ya. Ini sebenarnya sudah sesuai sih, bisa langsung dijawab juga. Jadi kalau misalnya kalian udah nemu kayak gini, kalau ingin mempersingkat waktu ya kalian bisa aja langsung jawab soalnya tadi kayak gitu. Tapi karena kita belum selesai, bisa kita selesaikan dulu. Oke, untuk memastikan untuk jawaban kalian itu benar gitu. Oke, at first I was resistant to the idea. Nah, ini juga tadi ada ya di soal nomor 8. I was resistant to the idea. Saya awalnya menolak ide tersebut atau pendapat tersebut atau pemikiran tersebut yang ditentukan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya tadi decided to enroll me in a karate class. Enroll itu artinya mendaftarkan diri si anak ini kayak gitu. Oke. Kemudian I didn't want to go to the class. Aku tidak ingin pergi ke kelas tersebut. But my parents persuaded me to give it a try.
Tapi orang tua saya membujuk saya untuk mencoba terlebih dahulu. In the end, I had to agree. Pada akhirnya ya, saya harus setuju. Kemudian, as I began attending the karate class, I quickly realized that it was much harder than I had anticipated. Jadi ketika saya mulai menghadiri kelas karate tersebut, saya dengan cepat menyadari bahwa ternyata itu lebih susah dibandingkan dari yang saya pikirkan sebelumnya. Nah, kemudian the lesson were challenging. Pelajarannya itu menantang. Selain besides the other students were all more experienced and skilled. Nah, experienced and skilled than I was. Jadi selain dari students yang lain itu lebih berpengalaman dan lebih mahir dibandingkan saya, aku biasanya I was often frustrated and wanted to give up. Saya seringnya merasa frustrasi dan wanted to give up dan ingin menyerah. However, I remembered the importance of self-control. Akan tetapi saya mengingat the importance atau pentingnya dari self-control atau kontrol diri. Over time, seiring waktu, I grew to love karate. Saya semakin menyukai karate. I also enjoyed the sense of achievement. Saya juga menyukai perasaan the sense of achievement, perasaan kebanggaan dari suatu pencapaian yang diberikan padaku. Nah, yang diberikan apa ini dari karatenya ini tadi? It gave me, yang diberikan padaku. I learned to control my emotion and focus on my goals. Saya belajar untuk mengontrol emosi saya dan fokus pada goal saya atau tujuan saya. Surely, my discipline and dedication paid off. Nah, jadi secara yakin pelan-pelan itu disiplinnya dia si writer ini dan dedication-nya itu terbayarkan. I became one of the top students in my class and even earned my black belt. Saya menjadi salah satu dari top students di kelas saya dan bahkan mendapatkan my black belt atau sabuk hitamnya. Through my experience in karate, I learned the value of self-control and how it can help me achieve my goals and solve problems. Melalui pengalaman saya di karate, saya belajar tentang nilai dari self-control atau kontrol diri dan bagaimana dari self-control ini tadi dapat membantu saya untuk mendapatkan goals atau tujuan saya dan menyelesaikan masalah. I continue to practice karate and other disciplines throughout my life and always look back on my time in the karate class as a life-changing moment in my journey toward self-improvement. Oke, jadi dia melanjutkan latihan dia di karate dan disiplin lainnya selama hidup dia dan selalu melihat lagi ketika dia berada di karate kelas atau kelas karate tersebut merupakan sebuah life-changing moment atau momen perubahan dalam hidupnya dalam my journey towards self-improvement. Perjalanan dalam self-improvement atau pengembangan diri seperti itu. Oke, nah dari semua ini kita bisa tahu ya kalau dia tadi sering menyebutkan tentang apa? Ayo, kira-kira. Ayo jawab dulu, jawab. Adakah yang tahu? Kira-kira, oke. Jadi dia sering menyebutkan kalau misalnya ini itu tentang self control diri ya kan, tentang kontrol diri, tentang bagaimana dia akhirnya bagaimana dia akhirnya juga yang awalnya dari dia itu forgot about the goals and responsibility, dia tuh jadi
tahu nih kayak gitu. Oh, aku harus disiplin. Aku harus disiplin dan aku harus mempunyai kontrol pada emosi saya supaya bisa fokus nih, fokus pada goals-nya seperti itu. Nah, kemudian dari situ tadi kita balik lagi ke pertanyaannya tadi. What is the topic of the story? Nah, kita cek ya. For A itu the importance of karate. Nah, ini tidak tepat karena yang dijelaskan di sini tadi itu adalah bukan tentang karatenya. Dia nggak fokus tentang karate itu pentingnya buat apa dan seterusnya. Dia nggak fokusnya ke situ, tapi dia menceritakan tentang dia yang seperti apa, kayak gitu kan. Nah, kita cek lagi ya. Kemudian, the life changing moment. Mungkin kalian bakalan berpikiran, oh kayaknya jawabannya ini sih, karena di sini tadi ada nih, ada kata kunci the life changing moment seperti itu. Nah, tapi ternyata ini kurang tepat. Kenapa? Karena kalau misalnya life changing moment itu berarti dia harusnya menjelaskannya secara lebih detail dari yang dia itu uh, apa namanya, awalnya saya seperti ini dan akhirnya saya seperti ini itu dengan uh, lebih jelas kayak gitu. Tapi di sini dia bukan menekankan pada itu, tapi dari experience-nya. Yang awalnya saya seperti ini, kemudian dia attending the class. Jadi kan dia menjelaskan nih, yang dari yang paragraf pertama ini dia awalnya dia nggak suka, kemudian ya udahlah saya gabung aja sama kelasnya. Ternyata seiring berjalannya waktu saya jadi suka nih sama karate. Jadi dia kayak menjelaskan sebuah perjalanan, ya kan? Dari sebuah perjalanan. Jadi untuk the life changing moment ini juga kurang tepat. Kemudian yang selanjutnya, the benefits of achievement. Benefits of achievement. Benefits itu apa sih kira-kira? Ada yang tahu nggak benefits? Manfaat. Great. Nah, iya, benefit itu manfaat ataupun keuntungan. Nah, tapi apakah benar topik dari teks tersebut itu tentang benefit? Itu tidak tepat ya, karena yang di sini tidak menjelaskan spesifik tentang achievement apa kayak gitu. Yang menguntungkan si author atau si penulis. Dia nggak fokus ke situ kayak gitu. Sekali lagi dia tadi fokusnya atau apa yang dia sampaikan dari awal sampai akhir itu adalah sebuah journey, sebuah perjalanan. That's why the correct answer is D. Okay. Next, what did Mia's parents do to help her develop self-discipline and focus? Nah, tadi ada ya di sini tadi, yaitu enroll in the karate class to help me develop self-control and focus. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita sudah tahu ya jawabannya adalah A. Nah, tapi coba kita lihat juga nih jawaban yang lain. They convinced her to try new things. Nah, ini kalau misalnya orang tuanya itu convince, kira-kira convince apa ya? Ada yang tahu mungkin? Convince. Convince dari kata convince. Ada tambahan ed. Nah, jadi convince itu mirip artinya dengan persuade. Persuade atau membujuk seperti itu. Jadi artinya membujuk. Membujuk si Mia untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, tapi sebenarnya ternyata si Mia sendiri yang menyukai hal-hal yang baru. Jadi nggak perlu dibujuk sama orang tuanya ya. Jadi si Mia sendiri dia sudah suka sama itu. Jadi ini nggak benar. Untuk yang opsi yang ini tidak tepat. Kemudian, they encouraged her to go on a journey. Encourage. Nah, ada satu lagi nih, ada convince, ada encourage. Apa nih kira-kira artinya? Ada yang tahu tidak? Oke, ditulis ya di sini ya. Jadi tadi ada enroll ya, ini kata yang ada kata-kata itu yang mungkin kalian sedikit asing. Nah, jadi sebenarnya dari kalian itu sering latihan soal kayak gini, kalian juga tahu nih kata-kata yang kemungkinan untuk teks-teks itu ada kata-kata apa aja sih yang bakalan ada. Sebenarnya mungkin
bisa jadi nggak selalu sama ya, karena teks itu kan sangat beragam ya. Nah, tapi ada memang beberapa kata yang kalian jadinya tahu gitu. Kalau halo, oke, kalian jadinya tahu kayak gitu. Oh, ternyata ini maknanya ini loh kayak gitu. Artinya ini loh kayak gitu. Yang kemungkinan nanti bakalan ada di teks-teks yang lainnya. Kalau kalian itu sering latihan soal kayak gini, jadi kalian sudah terbiasa nih, nggak perlu lagi buka-buka kamus kayak gitu. Oh, ini apa ya artinya? Atau kalian buka Google Translate juga. Kan itu nggak mungkin ya kalau misalnya pas kalian nanti ngerjain soal ASPD gitu. Jadi that's why kemarin kalau misalnya kalian cek di IG itu, kakak juga ngasih tips buat kalian itu untuk fokus untuk sering-sering latihan kayak gitu, karena kalian tujuannya adalah pengen bisa mengerjakan soal bahasa Inggris ya kan di ASPD kayak gitu, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi harus sering-sering latihan. Oke, jadi ini tadi enroll itu daftar, kemudian convince. Convince itu mirip dengan persuade, membujuk, kemudian ada lagi encourage. Encourage itu apa artinya encourage? Adakah yang tahu? Oke, jadi encourage itu ya benar, mendorong atau ya dorongan seperti itu juga. Kalau misalnya cuman apa namanya? Oke, benar, yes, pendorong ataupun ya mendorong. Wait ya guys, maaf ya, ini aku dari tadi diganggu anak kucing yang nggak ngerti lagi dah. Oke, ya udah aman. Oke, jadi ya Allah dia balik lagi. Ya sudahlah. Ya kalian nggak tahu ya karena saya off cam. Oke, jadi encourage itu mendorong. Oke. Dan ini tadi mereka ini the parents-nya ya. Encourage her to go on a journey. Apakah mereka mendorong si Mia tadi untuk pergi atau untuk melakukan sebuah perjalanan? Tidak ya, karena untuk apa namanya? Untuk perjalanannya sendiri itu secara tidak langsung ya orang tuanya itu dari yang ini tadi yang enrolled her in a karate class, dari situ aja ya kan, langsung kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya kita sudah paham betul dengan teksnya, itu kita bisa langsung jawab aja kayak gitu. Jawabannya adalah A. Sedangkan kalau yang ini, they taught her the need of improve herself. Nah, ini nggak dijelaskan juga ada di teksnya, nggak ada di teksnya juga kayak gitu. Karena ternyata si Mia itu dapat pemahaman atau improve herself-nya itu, the idea of the need of improve herself itu dari dia masuk di kelas karate seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah A. Next. At first I was resistant to the idea. Which of the following is a synonym for the word resistant? Nah, resistant itu apa yo artinya? Kalau kalian pernah lihat nih yang pakai jam tangan, sering tuh di belakangnya ada tulisannya water resistant. Apakah itu resistant? Water resistant. Sebenarnya ya anti. Benar. Jadi kalau misalnya di jam tangan itu water resistant itu berarti anti air seperti itu. Anti. Nah, tapi selain dari anti itu bisa juga artinya apa namanya? Melawan atau menghalangi juga bisa seperti itu. Nah, dari sini tadi untuk yang dijelasin di kalimatnya tadi itu kan dia juga menjelaskan nih kalau aku nggak mau pergi ke kelasnya kayak gitu. I didn't want to
go to the class, but my parents persuaded me to give it a try, and in the end I had to agree. Jadi orang tuanya tadi membujuk dia untuk mencoba, dan pada akhirnya saya harus setuju dengan itu. Jadi awalnya dia dari sini kan berarti resisten itu kan anti ya tadi artinya, anti atau melawan. Nah dari situ kita cari nih sinonimnya apa. Nah kalau misalnya kita nggak tahu sinonimnya, kita juga bisa nih kita lihat juga dari pilihan-pilihan yang lain yang kemungkinan itu jawaban yang sesuai kayak gitu. Nah mungkin dari sini ya, committed to. Nah, committed itu apa artinya? Committed to itu artinya dia itu bersedia atau bersedia melakukan. Berkomitmen, ya dari kata komitmen. Bersedia atau berkomitmen. Nah, tapi ini nggak bener ya, nggak sesuai sama yang resisten tadi. Maaf ya ada back sound-nya. Ya wajar di rumah soalnya. Jadi bersama adik-adik dan semuanya. Jadi ya seperti itu tadi ya saya. Oke. Jadi ini nggak sesuai kenapa? Karena ini kan dia I was resistant to the idea. Dia kan menyangkal ide tersebut atau melawan anti dari ide tersebut. Jadi kan nggak sesuai nih. Berarti ini salah ya jawabannya untuk yang A. Oke, kemudian dia frustrated too, frustrasi artinya. Nah ini kan nggak sesuai ya sama resistant, jadi dia juga salah, frustrasi. Frustrated itu bahasa Indonesianya frustasi, frustasi kayak stres seperti itu dengan hal tersebut. Nah kemudian ada opposite. Opposite itu artinya apa? Hayu, siapa yang tahu? Opposite. Opposite itu berlawanan. Benar sekali. Opposite itu berlawanan. Benar, berlawanan. Nah, tapi yang untuk konteksnya di sini dia kurang tepat ternyata untuk menggantikan resisten sendiri. Kenapa? Karena berlawanan ini dia berarti punya ide yang lain untuk self improve dia sendiri, untuk self improvement si Mia tadi. Tapi kan dia nggak ada nih, jadi jawabannya kurang tepat kalau misalnya kita menjawab opposite. Oke. Nah jadi jawaban yang tepat itu adalah against. Mungkin memang kalau kalian mengerucutkan ya kalian bisa menjawab antara dua ini, jadi antara opposite atau against. Nah cuman yang tepat adalah against karena dia itu menolak dari ide tersebut. Nah, jadi against itu artinya adalah menolak. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian cek juga nih, kan dari tadi kan aku nulisnya ada garis miringnya ya atau kayak gitu. Nah, ini sebenarnya aku mau nunjukin juga kalau dalam satu kata aja itu maknanya itu bisa banyak tergantung sama konteksnya, tergantung sama dia ini digunakan dalam bahasa apa sih, lagi bahas apa sih dalam satu teks itu, dalam satu kalimat itu kayak gitu. Nah, jadi dia nggak melulu artinya satu kayak gitu. Nah, makanya dari sini perlu banget nih kalian sering-sering latihan soal gitu supaya kalian juga nantinya bisa lancar. Oke? Oke. Kita bisa lanjut ya. Against tadi oh ya, apa namanya? Apa ya tadi kok saya lupa. Against menolak. Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Next. Nah, ini pasti sering nih. Kalian udah belajar tentang ini. Ini apa ya namanya? Teks apa seperti ini? Ini adalah sebuah procedure text. Benar tuh, Iin sama Lulu. Terima kasih jawabannya. Nah, di sini kita lihat ya. Sahlab. Sahlab is a unique beverage from Egypt. Apakah beverage itu? Ada yang tahu? Beverage.
Minuman, benar. Beverage itu minuman. Kalau makanan apa ya kira-kira selain food? Kalau minuman beverage, kalau makanan itu cuisine. Nah, meals juga bisa. Jadi macam-macam ya. Ada untuk penyebutan makanan ataupun minuman itu sama yang kayak aku jelasin tadi sebelumnya kayak gitu. Kalau apa namanya? Satu kata aja, loh kok cuisine itu food? I'm sorry. Makanan. Cuisine food. Makanan. Oke. Nah, dari sini tadi kita tahu ya kalau dia ini sebuah procedure text. Oke, kita bisa langsung cek juga nih di pertanyaannya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Oke, what does the text tell us about? Jadi teks ini membicarakan tentang apa? Kemudian yang kedua, in step 2, what will likely happen if we do not stir the mixture thoroughly? Kita juga cek nih nanti yang di step yang nomor 2 ya. Oke, kita cek yang di step nomor 2. Kemudian, what cooking utensil do you most use in the step 1 to 3? Oke, kita cek juga nih yang 1 sampai 3. Berarti ini juga termasuk ya. Oke, let's see to the procedure text. Oke, ada ingredients-nya. There are some ingredients to make sahlab. Ya, 3 tablespoon cornstarch, 100 milliliter water, 400 milliliter milk, 1 teaspoon vanilla extract, 1 teaspoon granulated sugar, cinnamon powder, pistachio nuts, grated coconuts. Steps 1. Nah, ini kita ingat-ingat tadi di step 2 dan dari 1 sampai 3 ya. Mix the cornstarch and water, then stir until smooth. Add vanilla and sugar. Add the milk into the mixture and stir thoroughly. Oke, yang ini tadi campurkan cornstarch and water, itu pati jagung atau tepung maizena dan air, kemudian aduk sampai lembut, kemudian tambahkan vanila dan gula. Kemudian step 2, add the milk into the mixture and stir thoroughly. Tambahkan susu di campurannya tadi dan aduk sampai rata. Kemudian yang ketiga, heat the cornstarch and milk mixture over medium heat for about 2 minutes. Stir the mixture until thickened. Heat the cornstarch. Heat ini apa? Ayo artinya siapa yang tahu? Heat itu artinya panas ya kan. Nah, tapi dia nggak cuman artinya panas aja. Kalau heat yang panas itu berarti dia itu kata benda ya. Nah, ada juga heat yang sebuah kata kerja. Sorry. Itu kalau heat jadi kata kerja itu jadinya memanaskan. Ini sebuah verb atau kata kerja. Oke. Oke. Kemudian selanjutnya pour the mixture into a serving glass. Tuangkan campuran tersebut ke gelas saji, ke sebuah gelas saji. Kemudian sprinkle the cinnamon, grated coconut, and pistachio nuts on top. Taburkan kayu manis, kemudian kelapa parut. Ya, tapi ini biasanya kelapa parutnya itu yang ini ya, bukan yang kayak kelapa yang dijual di pasar itu buat santan ya, beda ya. Ini yang kering biasanya kayak gitu. Kemudian dan pistachio nuts atau kacang pistachio di atasnya. And then sahlab is ready to serve. Sahlab siap disajikan. Oke. Nah, dari sini tadi kita sudah tahu ya bahwa ini merupakan sebuah resep ya atau sebuah step-step untuk membuat salad. Jadi ini kita bisa langsung jawab aja sih kalau jawabannya yang benar itu A. Nah, tapi apakah benar atau mungkin ada jawaban yang lain? Kita bisa juga cek ya. Untuk yang nomor yang B, a procedure on how to serve sahlab. Nah, ini juga kurang tepat nih. Ini tidak tepat karena yang di sini itu untuk serve-nya aja, untuk menyajikannya saja. Sedangkan di sini kan kalau menyajikannya ya cukup dituangkan ke mixture glass, pour the mixture atau tuangkan ke serving glass, tuangkan campurannya tadi ke gelas saji, kemudian
sprinkle the cinnamon, grated coconut, and pistachio. Nah, ini kan nggak cuma yang tentang itu ya, tapi ada yang step lainnya dan juga ada ingredients-nya seperti itu. Nah, sebenarnya dari ingredients dan step ini kita juga bisa langsung jawab aja langsung a recipe for making that. Kita lihat juga nih, a guidance on creating an herbal drink. Nggak ada yang menyebutkan tentang herbal drink atau minuman herbal ya. Jadi ini juga pasti salah. Kemudian a series of instruction to produce sahlap. Nah, ini juga apa namanya nggak benar. Kenapa? Karena ini nggak bukan untuk menghasilkan sahlapnya kayak gitu. Bukan menghasilkan, tapi membuatnya itu apa namanya spesifiknya karena ada ingredients-nya di sini ya. Nah, jadi itulah yang membuat ciri dari sebuah resep. Jadi yang tepat itu adalah A. Oke. The next one. In step 2, what will likely happen if we do not stir the mixture thoroughly? Oke. Jadi apa yang akan terjadi kalau kita tidak mengaduk campurannya itu secara rata kayak gitu. Ini yang step 2 ya, add the milk. Nah, berarti ini sudah ada campuran cornstarch and water. Jadi sudah ada campuran ini tadi yang ada vanilla dan sugarnya. Nah, oke. Nah, terus kalau misalnya kita masukkan milk di atasnya dan nggak kita aduk, kira-kira apa yang terjadi? Yang pertama, kita lihat the mixture will not be done. Mungkin ini juga bisa jadi jawabannya karena kan campurannya masih belum rata itu ya tadi ya. Jadi belum selesai. Oke, bisa jadi. Kemudian, the beverage will be yummier. Siapa yang tahu nih artinya yummy? Yummy. Yummy, yummy. What is yummy? Enak, benar. Yummy atau tasty atau delicious itu artinya enak. Nah, kemudian ada tambahan er-nya di akhir, berarti lebih enak kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian masih ingat tentang komparatif, adjektif yang komparatif superlatif kayak gitu, kalau misalnya ada tambahan er-nya berarti dia lebih seperti itu. Oke. Nah, untuk apa namanya? Untuk ini jawabannya nggak tepat ya, karena kan di sini nggak nggak ada juga keterangan kalau misalnya dia itu jadi lebih enak kayak gitu nggak ada. Oke, kemudian there will be some lumps of milk. Nah, ada lumps of milk. Apa itu lumps? Ada yang tahu? Lumps itu apa? Ada lumps of milk. Nah, jadi lumps itu, aduh, bentar. Buka Silvi. Nah, lumps itu artinya gumpalan. Jadi ada gumpalan nih, kalau misalnya nggak diaduk kayak gitu. Ada gumpalan susu kayak gitu di atasnya kalau nggak diaduk. Nah, ini juga ini yang paling tepat ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat karena kan uh, kalaupun yang di sini tadi itu the mixture will not be done, sebenarnya ini kurang apa namanya? Kita nggak apa namanya? Kita nggak tahu karena nanti apa namanya? Mungkin yang di step yang selanjutnya itu kan masih ada penjelasannya kayak gitu kan. Nah, tapi kan yang ditanyakan itu yang di step 2-nya nih. Jadi kita fokusnya ngelihat ke step 2 kayak gitu. Oh, di step 2 itu yang terjadi gimana kayak gitu. Ya, yang terjadi adalah ya nggak ngecampur itu si milknya tadi kayak gitu. Jadi yang apa namanya yang kelihatan itu adalah ada gumpalan-gumpalan susu atau ada susunya tuh terpisah gitu, nggak bisa gabung sama yang mixture-nya tersebut. Jadi jawabannya ini C. Nah, kemudian kalau misalnya yang D ini kayak gimana? Emangnya ini nggak benar kayak gitu, kita cek juga ya. There will be some cornstarch on top. Nah, ini kan cornstarch-nya ini sudah dicampur sama water dulu ya kan, dan berarti otomatis dia itu ada di yang bawahnya kayak gitu, bukan yang di bagian atas, karena kan yang terakhir masuk itu adalah susu. Berarti jawabannya adalah C. Oke. The next one, what cooking utensils do you most use in step 1 to 3? Apa nih kira-kira? Apakah yang dipakai utensil itu apa? Yuk.
Siapa yang tahu utensil? Utensil. Sebenarnya dari sini juga kita bisa lihat ya. Utensil itu artinya adalah alat, gitu. Alat yang digunakan. Benar, alat yang digunakan. Oke. Oke, Iin jawabannya A. Kenapa nih jawabannya A? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat juga ya, di sini memang tadi ada stir juga kayak gitu. Ini mungkin ya alat yang mengaduk lah ya, yang sering kita pakai. Nah, tapi di sini nggak ada opsi alat pengaduk atau whisk. Kalian kalau tahu yang dia bentuknya itu kayak balon udara kayak gitu. Ya, yang kayak gini lah. Pernah lihat kan ya di dapur-dapur kayak gitu. Kalau chef-chef masak kayak gitu, ya gini lah ya. Saya gambarnya tidak sempurna. Gak apa-apa, saya bukan seniman. Oke, ya ini perumpamaannya. But this is not the whisk. Yang di pilihan sini yang ada itu adalah what is this? Pen, kemudian glass, and then pitcher, also grater. Tapi ini bukan jawaban yang tepat ya maksudnya. Saya cuma menunjukkan aja. Jadi ini gelas. Tadi ada gelas sih, ya kan? Tapi dia dipakai di step 4, berarti tidak benar. Oke. Nah, kemudian ada pitcher. Apakah dia dipakai yang ceret seperti ini kan enggak, dia enggak ada dipakai di situ. Berarti juga tidak. Ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian grater atau parutan. Apakah tadi ada? Enggak ada ya. Justru malah yang sudah diparut yang ada di sini kayak gitu. Jadi ini tidak. Kalau misalnya kita nggak tahu nih ya, kita bisa juga pakai kayak gini, eliminasi kayak gini. Kita lihat tadi dari step 1 sampai selesai itu apakah ada kira-kira utensil yang terpakai di situ pada saat di step 1 sampai 3 kayak gitu. Ternyata barang-barang ini itu nggak ada. Jadi otomatis yang benar itu jawabannya A, seperti itu. Nah, kalaupun kita mau kayak pakai logika pun juga bisa ya. Kan di sini kita mencampurkan cornstarch-nya itu kan di sebuah wadah kan ya. Nah, terus ini juga dicampurnya di stir, diaduk di sebuah wadah, kemudian langsung dipanaskan. Nah, wadah yang biasanya langsung dipanaskan adalah panci atau pan. Oke, nah ini saya tambahkan juga ya untuk vocabulary-nya. Jadi pan, panci, kemudian grater, parutan, kemudian pitcher atau apa ya bahasa Indonesianya tuh? Teko kali ya. Nah, itu deh. Sebenarnya kurang tepat sih teko. Cuman apa ya bahasa Indonesianya yang tepat ya? Saya taunya yang ceret. Mungkin ada yang tahu bahasa Indonesianya. Bisa komen ya, guys. Oke, sambil lanjut ya. Lanjut ke soal yang selanjutnya, ini tentang sebuah percakapan. Oke, dari sebuah percakapan ini ada 2 pertanyaan nih. What is Bondan's relation to Marvel? And then where does the dialogue most likely happen? Jadi apa sih hubungannya si Bondan hubungan Bondan ke Marvel itu apa sih kayak gitu. Kemudian where does the dialogue most likely happen? Kira-kira dialog ini tadi kemungkinan terjadi itu di mana kayak gitu. Oke. Kita cek ya di dialognya. Hi Bondan, may I sit here? I'm waiting for my meal. Nah, dia nunggu. Hai Bondan, bolehkah saya duduk di sini? I'm waiting for my meal. Saya menunggu makanan saya. Nah, dari sini itu menunjukkan kayaknya dia ini juga sebuah indikasi atau ciri-ciri atau kata kunci menunjukkan bahwa ini mungkin terjadi di suatu tempat yang hubungannya sama makanan ya. Oke, nanti kita cek juga nih di pilihannya. Oke. Sure, it is not taken. By the way, I heard you're going to Europe next month. Tentu saja, ini nggak ada yang nempatin. Nggak ada yang ngambil. By the way, omong-omong, aku dengar kamu akan pergi ke Europe
next month atau bulan depan. Yeah, I have enrolled in a university in the UK. Nah, ada enroll nih tadi. Masih ingat kan enroll tadi apa artinya? Mendaftar ya. I have enrolled in a university in UK. Wow, that's awesome. I hope I can continue my study in Europe too. Wow, itu sangat keren. Aku harap aku dapat melanjutkan belajar saya atau belajar saya atau educationnya dia di Eropa juga. Oke. Nah, sure, you can do it. Tentu saja kamu bisa melakukannya. It's not difficult to apply for a scholarship. Itu tentu saja kamu bisa melakukannya. Itu bukanlah hal yang susah untuk apply. Apply itu apa? Siapa yang tahu? Tadi kan ada enroll nih. Nah, jadi ini sebenarnya bisa juga mirip ya, mirip sama enroll, mirip ya. Tapi maknanya tuh mirip, tapi artinya juga ya bisa jadi mengajukan, tapi dia bisa juga dimaknai untuk daftar atau mengajukan. Oke. Next, can you tell me how? Bisakah kamu menjelaskan kepadaku atau katakan padaku bagaimana? Kayak gitu. Sure, but you have to mind your graduation first. Tentu saja, tapi kamu harus memikirkan your graduation first atau kelulusanmu dulu. Nah, di sini mind ini sebenarnya nggak melulu artinya tentang dipikirkan ya. Mind itu artinya nggak cuman memikirkan, tapi dia juga bisa artinya mengurusi atau menyelesaikan. For example, kalau misalnya kalian pernah dengar kayak mind your own business. Nah, itu maksudnya bukan mengurusi bisnis kamu, tapi urusi urusanmu sendiri seperti itu. Bukan bisnis, tapi tentang urusan kamu gitu. Enggak yang tentang bisnisnya. Oke. Kemudian, alright then, I wish everything is going well and I'm sure you'll make it. Oke, kalau begitu, baiklah kalau begitu. Aku berharap semuanya berjalan dengan baik dan aku yakin kamu bisa mendapatkannya, kamu bisa melakukannya. I hope so. Aku berharap seperti itu juga. Thank you so much. Terima kasih. Nah, dari sini ini dari percakapannya ini kelihatannya nggak yang formal ya, nggak yang bukan yang harus ada kata-kata polite kayak gitu, tapi dia lebih casual. Jadi dari sini kita juga bisa tahu bahwa mereka ini mungkin saja seorang teman atau berteman satu sama lain seperti itu. Nah, kita juga bisa cek nih di sini. Itu ada yang typo ya, Kak. Yang bagian mana ya? Yang pertama. Yang di teksnya sini apa yang di sini? Yang bondan atas tuka. Bentar. Hah? Yang bondan? Bondan's relation ini Kak maksudnya? What is Bondan's relation to Marvel? Itu Kak maksud kalian? Percakapan pertama Kak yang paling atas. Hai Bondan, may I sit here? Hai Bondan. Oh, I see. Oh ya. Oh ya, thank you so much guys. Kalian udah ngasih tahu aku. Oh ya, ini juga yang bikin ya. Saya tadi nggak notice ya yang bagian itu. Oke, thank you. Ya, ini harusnya si Marvel ya yang ngomong. Hai Bondan. Oke, jadi ini si Marvel, kemudian ini Bondan kayak gitu. Oke. Gimana kalau kita benerin aja deh. I'm sorry guys, I didn't see this before. Thank you udah ngasih tahu ya. Kita benerin aja deh supaya nggak bingung ya. Jadi kalau kayak gini kemungkinan kalau dari sini kan berarti kelihatan ya. Kalau si ini itu adalah
Si Marvel. Oh iya, bener aja ya. Makasih Iin udah ngasih tahu. Oke, jadi ini Marvel. Kita gedein. Lin. Oh, oke. Hai Lin. Terima kasih Lin. Iin. Oke, thank you. Marvel. Dan yang bawahnya itu adalah si Bondan. Oke, iso. Oke deh, kalau gitu. Marvel Bondan. Oke. Jadi kalau kayak gini, oke. Oke, jadi kalau kayak gini kan bisa kita lihat ya kalau siapa nih? Si Marvel itu dia itu yang mau ke Europe, ya kan? Si Marvel itu yang mau ke Europe seperti itu. Berarti Bondan's relation to Marvel. Jadi si Bondan itu apa namanya? Siapanya Marvel kayak gitu. Siapanya si Marvel sih kayak gitu. Nah, kalau di sini kan opsinya ada advisor, senior, junior, and tutor. Kalau advisor maupun tutor ini pasti enggak ya, karena kalau misalnya advisor ataupun tutor itu mereka pasti harus yang formal banget kayak gitu untuk pembahasannya, dan juga dari dari dialognya di sini tadi itu ini ya bukan membahas tentang suatu hal yang berhubungan sama pembahasan yang biasanya di diucapkan atau dibahas sama advisor atau apa namanya pembimbing dan tutor atau pengajar kayak gitu. Nah, kemudian kalau senior dan junior ini mungkin ya. Nah, tapi kita lihat nih, ini maksudnya itu adalah si Bondan. Hubungannya Bondan ke Marvel. Bondan ini itu ke Marvel itu dia siapanya kayak gitu kan. Nah, karena yang di sini tadi itu iya benar. Thank you Lin. Nah, jadi kan di sini tadi udah tahu nih si Marvel. Si Marvel itu kan dia yang bakalan pergi ke Europe kayak gitu, dan si siapa tadi? Si Bondan itu nanya kayak gitu, gimana sih caranya apa namanya? Apply kayak gitu. Nah, jadi jawabannya adalah C seperti itu. Oke. Jadi yang seniornya tadi adalah si Marvel. Oke, jadi jawabannya C kayak gitu. Oke, where does the dialogue most likely happen? Nah, tadi kan ada nih kata kuncinya meal. Dari kata meal ini sendiri pasti hubungannya sama makanan kan? Nah, dari situ kita juga cek nih, ada in a playground. Ini nggak mungkin juga, meskipun ya mungkin saja ada, tapi dia tidak spesifik kayak gitu. Kemudian in a classroom, di sini nggak ada nih kata-kata yang atau kata kunci yang menghubungkan dengan classroom juga kayak gitu. In the university, di sini mungkin saja di university tapi nggak spesifik ya. Dan di sini tadi kita dapat kata kuncinya itu meal. Jadi yang berhubungan sama makanan adalah canteen. In a canteen ya benar tadi tuh siapa siapa aja tuh yang jawab? Ada Zakia yang jawab D. In a canteen. Oke. Okay. Next. Ini ada sebuah apa namanya teks yang yang soalnya ada 3, yaitu nomor 17, 18, dan 19. Oke. Oke, dan di sini kita cek juga ya sama kayak yang sebelum-sebelumnya tadi. Itu kita cek dulu nih soalnya apa, dan nanti kita baru lihat juga di teksnya apakah kita menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke. Yang pertama, what is the main idea of the last paragraph? Oke, berarti nanti kita harus fokusnya di bagian last paragraph atau paragraf yang terakhir nih. Oke, yang tentang main idenya atau gagasan pokoknya. Kemudian, which of the following descriptions is in line with the text? Apa namanya? The following description. Jadi deskripsi di bawah ini itu mana sih yang sesuai sama yang ada di teks. Kemudian yang terakhir adalah ngeband is merrily celebrated because it
apa kayak gitu. Jadi ini tentang perayaannya. Perayaan Ngaben itu dirayakan secara merrily. Merrily itu dari kata merry. Siapa yang tahu artinya merry itu apa? Merry, merry itu iri, Kak. Enggak ya. Merry itu artinya sukacita atau sukaria atau berbahagia. Sukacita atau berbahagia. Bahagia. Nah, jadi ini Ngaben itu malah dia di celebrated atau dirayakan secara bersukacita kayak gitu. Kalau ada kata ada li-nya di akhir dari sebuah kata kayak gitu biasanya apa namanya? Berarti dilakukan secara kayak gitu ya, secara bersukacita atau berbahagia. Oke, nah di sini celebrate itu apa artinya tadi? Celebrate artinya adalah merayakan. Oke. Nah, jadi nanti kita juga cek nih yang apa namanya di teks itu tadi mana sih kata kunci yang celebrate ini tadi kayak gitu. Dan last paragraph juga yang di sini nanti kita cek juga kita ketahui dulu dari teksnya ya. Oke. Ngaben is a sacred ritual that is practiced in the Balinese culture. Jadi Ngaben adalah ritual sakral. Sacred itu sakral ya. Oke, kita tulis di sini deh. Kok gak muncul? Oh ini guys. Ritual sakral. Belum muncul ya. Oke, kita lanjut aja sambil nunggu. Merupakan ritual sakral yang dipraktekkan atau dilakukan di culture Balinese atau budaya Bali. This cremation ceremony is held by Hindus to send off the dead person to the next life. Oke, ini kelihatan nggak ya? Oh sudah, oke. Jadi ini adalah sacred ritual yang dilaksanakan di Bali atau ritual yang sakral. Kemudian kremasi atau upacara kremasi dilaksanakan by Hindus oleh orang-orang Hindu untuk send off the dead person to the next life, berarti untuk mengantarkan apa namanya orang-orang yang sudah meninggal atau sudah mati ke kehidupan yang selanjutnya. Before the main ceremony begins, sebelum upacara utama dilakukan, the family of the dead person prepares a wooden ox. Jadi the family of the dead person, jadi keluarga dari orang yang meninggal tersebut itu menyiapkan the wooden ox, mempersiapkan, mempersiapkan the wooden ox. It is used to hold the body, untuk apa? Untuk mengangkat body tersebut, apa namanya? Tubuhnya orang yang mati itu tadi. As a wooden ox is carried to the cremation site, saat wooden ox-nya ini atau tempat kayu ini atau peti kayu ini tadi dibawa ke tempat kremasi. Nah, the Balinese people try to confuse the spirit of the dead person. The Balinese people try to confuse. Berarti orang-orang Bali ini tadi mencoba untuk membingungkan the spiritnya, the arwahnya dari orang yang sudah meninggal ini tadi dengan cara they shake it, spin it around, throw things at it, and carry it on in a non-straight line. Jadi mereka menggoyangkannya, memutarkan si wooden ox tadi, kemudian juga melemparkan barang-barang atau benda-benda ke wooden ox tadi, dan juga dibawa dengan arah yang tidak lurus, non-straight line, atau garis yang tidak lurus kayak gitu. Kemudian this is done to make sure that the spirit cannot find its way come back home. Jadi ini dilakukan untuk arwahnya tadi agar tidak menemukan jalannya its way back home, untuk pulang ke rumahnya ya kayak gitu. Oke, after a series of rituals led by the priest, setelah rangkaian ritual yang dipimpin oleh pendeta dari pendeta Hindu,
the wooden ox is set on fire to send the spirit of their next life. Jadi peti wooden-nya tadi, peti kayunya tadi di set on fire atau dibakar untuk mengirimkan to send the spirit of to their next life, untuk mengantarkannya ke kehidupan yang selanjutnya. The family then picks up the ashes and spreads them in the ocean. Oke, dan kemudian the family atau keluarganya tersebut mengambil abunya dan kemudian spreads atau disebarkan ke laut. Tidak seperti unlike other death ceremonies, tidak seperti upacara kematian lainnya, ngaben itu dilaksanakan atau di-celebrated. Nah, ini tadi celebrated, dirayakan secara berbahagia as it marks the end of the family's duty. Nah, jadi kenapa ngaben itu dirayakan secara happy atau secara bersukacita, itu karena ini it marks atau pertanda dari akhir dari family's duty atau tugas keluarga, kayak gitu, tugas dari keluarga untuk orang ini tadi, orang yang mati ini tadi. Balinese people believe that the tears of sadness will keep the spirit away from reaching to the next life. Jadi orang-orang Bali percaya bahwa kesedihan atau air mata dan kesedihan dari orang-orang ini tadi itu akan keep the spirit away from reaching to the next life. Nah, keep ini bukan berarti menjaga ya, tapi malah dia itu artinya menjauhkan dari spirit ini tadi. Ini kita artikannya segini ya, keep the spirit away. Keep the spirit away ini berarti maksudnya adalah menjaga si spirit itu tadi atau si arwah itu jauh dari mencapai the next life-nya. Jadi ini maknanya menjauhkan, jadinya menjauhkan the spirit, menjauhkan arwah tadi untuk mencapai the next life atau kehidupan selanjutnya. So they try to avoid crying during the ceremony. Jadi dari situ mereka akhirnya avoid atau menghindari menangis selama upacara. Nah, kemudian yang ini di paragraf terakhir kan, ngaben is not held immediately after someone's death. Jadi dia tidak dilaksanakan langsung, immediately itu langsung setelah kematian seseorang. The priest recommends the day of the ceremony based on Balinese calendar. Jadi pendetanya itu merekomendasikan atau menyarankan untuk the ceremony-nya atau upacaranya itu berdasarkan kalender Bali. The preparation for the ceremony can take anywhere from weeks to months. Jadi preparation-nya atau persiapannya itu, nah sama yang kayak di sini ya, preparation itu tentang persiapan. Itu bisa berlangsung dari weeks sampai months. Jadi dari minggu ke bulan-bulan. Nah, bahkan sampai some families need more time. Some families, beberapa keluarga bahkan perlu lebih banyak waktu untuk save up money for the cause, untuk menyimpan uang atau mengumpulkan uang untuk biaya dari ngaben itu tadi. That's why they wait a few years after their family member has passed away. Oleh karena itu, mereka menunggu beberapa tahun setelah anggota keluarga mereka itu telah meninggal, seperti itu. Oke, nah kita bisa lihat ya, berarti dari sini tadi itu nggak langsung dikubur, nggak langsung diadakan nih ngaben itu, tapi malah dia nunggu dulu, kayak gitu. Oke, nah ini ada hubungannya sama yang nomor 17, kayak gitu. What is the main idea of the last paragraph? Nah, kita cari nih yang sesuai sama yang ini tadi. Oke, yang pertama, yang E, itu ngaben takes place on a separate day from the passing day. Oke. Apakah ini benar? Nah, ini sebenarnya jawabannya benar ya. Karena dia take place ini artinya itu dilaksanakan on separate day. Separate itu artinya terpisah, waktu yang terpisah, hari yang terpisah dari passing day atau waktu meninggalnya dari orang tersebut tadi. Jadi ini jawaban yang tepat. Itu adalah A. Nah, jawaban yang lainnya ini kurang tepat ya, karena ini
Coba kita lihat ya, a funeral ceremony in Balinese Hindu society. Ngaben is a funeral ceremony. Nah, ini kan nggak dijelaskan di paragraf terakhir ya, tapi ini justru malah dijelaskan di paragraf yang pertama seperti itu. Kemudian yang ini, typical approach with joy and happiness. Ngaben is typically approach. Nah, ini approach-nya ini berarti maksudnya dirayakan ya atau dilaksanakan ya. Nah, itu yang ini itu malah dijelaskan di paragraf yang sebelumnya. Jadi yang paragraf kedua ini. Nah, jadi ini juga salah ya. Kemudian yang ngaben marks the end of the family's duty. Nah, ini juga dijelaskan di paragraf yang kedua yang ini tadi. Oke, jadi yang paling tepat adalah A. Oke. Kemudian, which of this following description is in line with the text? Ngaben is practiced not only by Hindus. Enggak ya, karena ngaben itu cuma dipraktekkan sama Hindu aja. Oke, berarti salah. The ashes of the dead are spread in rivers. Apakah ashes-nya atau abunya tadi disebar ke sungai, rivers? Enggak ya, karena disebarnya tadi di ocean atau di laut. Oke. Kemudian, the wooden ox is set on fire during the ritual. Wooden ox atau peti kayunya tadi set on fire during the ritual. Dibakar selama ritual tadi. Oke, nah ini juga benar. Jadi inilah jawabannya yang benar mas saya. Karena tadi memang the wooden ox-nya itu dibakar ketika ritualnya itu dilaksanakan. Oke. Nah, sedangkan yang ini gimana? The date of the ceremony is set by the family. Nah, the date-nya tadi, date-nya atau date itu artinya tanggal ya, guys. Nah, jadi tanggalnya atau harinya untuk pelaksanaan seremoninya itu tadi recommends by the priest berdasarkan Balinese calendar. Jadi disarankannya oleh pendeta kayak gitu, bukan bukan dari keluarganya. Nah, ini saya nggak begitu tahu ya kalau misalnya di Bali itu untuk pemuka agamanya itu dipanggil kayak gimana. Cuman kalau secara umum kan priest itu kalau dalam bahasa Inggris artinya pendeta gitu, pemuka agamanya gitu. Jadi saya mencontohkan yang simpelnya kayak gitu supaya cepatnya gitu. Oke. And this one, Ngaben is celebrated because karena apa? Tadi kenapa tadi si Ngaben ini di celebrated happily karena it marks atau pertanda bahwa it is the end of the family's duty. Kita cek nih mana jawabannya yang tepat. Oke, yang pertama, needs a lot of money to finance the event. Enggak ya, bukan ini ya jawabannya karena tadi kan karena family's duties-nya udah selesai kayak gitu. Kemudian takes time to save up money for the cost. Oke, yang pertama tadi needs a lot of money, memerlukan banyak uang untuk membiayai acara tersebut kayak gitu. Ya memang benar, tapi ini di celebrate atau dirayakan secara bahagianya itu bukan karena itu kan. Nah, kemudian takes time to save up money for the cost. Ya, ini benar si Ngaben itu tadi membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkan atau menyimpan uang untuk biayanya. Benar sih, tapi kan bukan di celebrated secara bahagia atau dirayakan secara bahagia gara-gara itu juga. Kemudian happens only once a year for several weeks. Nah, ini juga enggak ya, karena enggak setiap 1 tahun sekali ada anggota keluarga yang meninggal ya, gak mungkin juga ya kan, karena ini tadi juga nggak dijelaskan di teksnya. Nah, kemudian yang terakhir, means that the family has finished their duties. Nah, ini yang paling tepat karena mereka sudah selesai dengan tugas mereka seperti itu. Oke, nah sebenarnya di sini tadi ada banyak ya beberapa kata-kata dalam bahasa Inggris yang mungkin sulit sih, mungkin bagi sebagian dari kalian yang nggak tahu nih apa sih itu artinya kayak gitu. Oke, nah sayangnya waktu kita ini sudah hampir habis gitu ya. Jadi mungkin ini kakak nanti bakalan tulis aja kayak gitu di sini beberapa beberapa kata-kata yang mungkin sulit. Jadi kalian juga tahu nih artinya apa kayak gitu. Jadi kalian bisa pelajari nanti kalau setelah dari sini kayak gitu. Nah, sebenarnya di sini masih ada beberapa
ya beberapa soal lagi, tapi karena waktunya terbatas, jadi ya kita sampaikan di sini aja gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ini ya, bisa ketemu lagi ya guys, kayak gitu di next meeting lagi nanti kalau ada pembahasan ASPD bahasa Inggris ya. Oke, kalian harus ikut ya. Bagus lagi kalau misalnya kalian join ke Bimbel Cahaya, karena kalian bisa ketemu juga sama aku gitu. Jadi kita bisa bahas lagi nih untuk lanjutan dari soal-soal ini kayak gitu, maupun kita bahas trik-trik lainnya gitu untuk bahas atau untuk nyelesain soal ini dengan cepat. Karena ini tadi kan kita memang fokusnya untuk tahu nih kayak gimana sih untuk jawab-jawabnya semua ini kayak gitu supaya tahu makna dari setiap apa namanya dari setiap teks kayak gitu. Nah, jadi silahkan kalian diskusikan juga bareng sama mungkin orang tua kalian atau wali kalian kalau mau gabung sama Bimbel Cahaya. Jadi kita bisa bahas soal-soal ASPD lainnya supaya nanti kalian ASPD-nya juga bisa sukses. Oke, okay. I think that's all for me. Thank you so much guys for having me today. I really really hope that you guys have a good day and see you in the next in the next ASPD meeting. Terima kasih teman-teman. Kalian bisa leave meeting ini ya. Bye bye. I will stop. Ya, saya akan stop sharingnya. Iya, makasih, makasih, makasih. Bye bye.